Bab 979. Putra putus hubungan. Jerry yang tidak pernah berpikir bahwa Sulistya akan mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan dia bahkan bisa merasakan suhu tubuhnya. Mungkin ini perasaan yang kamu bicarakan. Pada titik tertentu, Ken Kokian sudah meninggalkan kamar pribadi. Di dalam kamar pribadi, hanya ada Jerry Yang dan Sulistya. Tepat ketika Jerry yang jatuh ke dalam kelembutan, seorang wanita yang menangis tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah Lexi Qin. Dia tiba-tiba sadar kembali, dengan cepat mendorong Sulistya pergi, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, temanmu sangat kuat. Aku hanya sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting. Aku tidak akan menganggap itu dengan serius." Didorong oleh Jerry Yang, Sulistya juga terbangun seperti mimpi, dan wajahnya langsung memerah. Ketika dia sedang menunggu Jerry Yang di kamar pribadi, dia sangat cemas di dalam hatinya, karena takut Jerry Yang akan terlibat dan terluka oleh dirinya sendiri. Lagi pula, pihak lain adalah pewaris keluarga kerajaan Chao, dengan status dan status yang sangat tinggi. Jerry Yang hanyalah komisaris dari sebuah perusahaan. Jika dia tidak khawatir Jerry Yang terganggu, dia akan bergegas keluar sejak lama. Jadi melihat Jerry Yang kembali dengan selamat, dia kehilangan kendali atas emosinya, dan tidak bisa membantu melemparkan dirinya ke pelukan Jerry Yang. "Bagus kalau kamu baik-baik saja." Sulistya tersipu dan berkata, jauh di lubuk hatinya, dia sangat kecewa. Dia sangat jelas tentang hatinya, dia telah lama jatuh cinta dengan pria di depannya, tetapi dia sangat jelas bahwa tidak ada harapan sama sekali antara dia dan pria ini. Tapi dia tidak bisa tidak memikirkan Jerry Yang. Di mana Zico Chao? Sulistya tiba-tiba berbicara, mencoba mengganti topik pembicaraan. "Tidak ada pengawalnya yang menjadi lawanku, apalagi dia. Aku baru saja mengalahkannya." Jerry Yang berkata sambil tersenyum. Dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, dan dia tidak ingin membiarkan Sulistya terlibat dalam masalah ini di depan umum. Jadi dia berkata, "Aku akan mengantarmu pulang." "Bagus." Sulistya tidak menolak, dan pergi bersama Jerry Yang. Ketika Jerry Yang turun, seluruh hotel internasional kota yang telah ditutup. Torodong dengan seragam pertempuran masuk. Setelah melihat Jerry Yang, ia dengan hormat berkata, "Tuanku, jangan khawatir, semuanya telah diurus." "Bagus." Jerry Yang mengangguk, dan membawa Sulistya ke dalam mobil. Dengan hadirnya Torodong, apa yang terjadi pada Jerry Yang tidak akan terungkap. Tidak hanya itu, tetapi juga penyebab kematian Zico Chao, tidak ada yang tahu. Jerry Yang membawa Sulistya ke Maybach hitam, dan Ken Kokian sudah duduk di kursi pengemudi. Sepanjang jalan, baik Jerry Yang maupun Sulistya berbicara. 20 menit kemudian, mobil berhenti di pintu masuk kawasan perumahan kelas atas, dan rumah Sulistya tiba. "Jerry Yang, terima kasih atas apa yang terjadi malam ini." Sebelum keluar dari mobil, Sulistya tiba-tiba menatap Jerry Yang dan berkata dengan serius. Jerry Yang sedikit tersenyum, "Kamu tidak perlu bersikap sopan di antara teman. Teman lagi." Sulistya tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia juga mengerti bahwa apa yang dikatakan Jerry Yang adalah kebenaran, dan dia juga mengungkapkan sikapnya padanya. "Iya, kita adalah teman, jadi mulai sekarang aku tidak akan sopan padamu." Sulistya tiba-tiba tersenyum, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Setelah melihat Sulistya memasuki komunitas, Jerry Yang memerintahkan, "Jalan." "Kakak Chen, wanita ini telah jatuh cinta padamu." Ken Kokian berbicara. Jerry Yang mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, "Dia dan aku hanya berteman, jangan bicara omong kosong." Ken Kokian tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Jerry Yang bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Sulistya. Gadis ini sangat baik dan sempurna, dia cantik dan memiliki hati yang sangat baik. Namun, dia sudah memiliki Lexi Qin, dan tidak mungkin mengkhianatinya dalam hidup ini. Tidak peduli seberapa baik Sulistya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di sisi lain, setelah kembali ke kediaman,
Sulisia menyalakan lampu di kamar, dan dia adalah satu-satunya yang tinggal di kamar besar itu. Ibunya tidak terbiasa tinggal di kota, jadi dia kembali ke pedesaan, jadi hanya ada Sulisia di sini. Sulisia tiba-tiba merasa sangat kesepian, dan pikirannya penuh dengan adegan Jerry yang, dia tahu bahwa mulai sekarang, tidak akan ada hubungan antara dia dan Jerry yang, tidak ada kesempatan, ketika mereka bertemu lagi nanti, mereka hanya berteman. 20 menit kemudian, Ken Kokian memarkir mobilnya di gerbang sebuah villa keluarga tunggal di kota impian. Ini adalah rumah Charles Ma. Selama ini, Jerry yang tinggal di sini. Kak Chen. Melihat Jerry yang pulang, Charles Ma yang sedang berjalan di kamar bergegas maju. Lumayan, sepertinya pulih dengan baik. Menurut kecepatan pemulihan ini, seharusnya kembali normal dalam waktu seminggu. Beberapa hari yang lalu, Charles Ma bahkan tidak bisa berjalan dan berbaring di tempat tidur setiap hari. Kali ini, Viola Feng juga keluar, dia berkata sambil tersenyum, Kakak Ma akan sembuh total dalam waktu kurang dari seminggu, paling lama 3 hari. Charles Ma tersenyum, ini semua berkat Viola, kalau tidak aku akan kehilangan lapisan kulit bahkan jika aku tidak mati. Sebelumnya, dia membuka kekuatan setengah langkah ke alam dewa untuk melawan pembunuh setengah langkah ke alam dewa, saat itu cedera serius, jadi setelah pertarungan kekuatan pemblokiran, itu menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Awalnya, dia berencana untuk menjadi orang yang tidak berguna selama sisa hidupnya, tetapi tanpa diduga, di bawah perawatan Viola Feng, dia perlahan pulih. Bahkan Irene yang ahli di bidang medis kaget bahkan mulai belajar pengobatan China dari Viola Feng. Di mana Michelle? Ada apa? Jerry yang tiba-tiba bertanya lagi. Ketika Michelle disebutkan, senyuman di wajah Charles Ma menghilang, dan wajahnya tiba-tiba melembut. Dia tanpa sadar melihat ke arah kamar Michelle dan berkata, masih belum ada gerakan, Viola memperlakukanmu seperti ini. Sudah lama sekali, dan dia belum bangun. Aku khawatir cederanya terlalu serius. Kakak Ma, jangan khawatir, aku akan bisa menyembuhkan Michelle, beri aku waktu sebulan lagi, dan aku pasti akan membuat Michelle bangun. Kata Viola Feng dengan wajah tegas. Viola, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah lama mati. Setelah kamu menyembuhkan Michelle, kami akan berhutang nyawa padamu. Charles Ma berkata dengan wajah serius dan bersyukur. Viola Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa, Kakak Ma, tolong jangan katakan itu. Di hatiku, kamu dan Kak Yang adalah saudara kandungku. Haha, baiklah, kamu juga saudara perempuan kami yang baik. Charles Ma tertawa terbahak-bahak. Jerry yang juga menunjukkan senyum penuh pengertian di wajahnya. Kali ini ketika Charles Ma membuka blokir kekuatannya, dia khawatir itu akan mempengaruhi karir seni bela diri Charles Ma, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Viola Feng juga mengatakan bahwa Michelle bisa bangun dalam waktu sebulan. Pada saat yang sama, di kota Yan, keluarga Sun, di dalam sebuah mansion. Sosok Parubaya mondar-mandir di ruangan itu, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Karena dia kehilangan kontak dengan anaknya Siko Chao. Pria Parubaya itu adalah Zaki Chao, pemilik keluarga ketiga dari keluarga kerajaan Chao, dan ayah dari Siko Chao. Dia juga baru saja datang ke kota Yan selama seminggu, dan dia sangat lega karena putranya Siko Chao ada di sekitar. Namun, hanya 1 jam yang lalu, dia ingin menghubungi Siko Chao, tetapi dia tidak dapat menghubunginya sampai sekarang. Ini memberinya firasat buruk tiba-tiba. Ayo, cari Ziko Chao untukku, dan biarkan dia segera kembali kepadaku. Zaki Chao memberi perintah, dan beberapa penjaga dari keluarga Chao bergegas pergi. Bersambung. Bab 980. Pertemuan 5 Raja. Tetapi pada saat ini, terdengar suara keras di luar pintu, dan sebuah jeep hijau militer masuk ke dalamnya. Siapa? Sejenak, seluruh keluarga Sun terkejut.
Sekarang orang-orang dari keluarga kerajaan Chao telah menetap di keluarga-keluarga Sun. Siapa yang berani datang ke keluarga Sun untuk bermain liar? Namun ketika melihat plat nomor putih, wajah mereka berubah drastis, karena mobil ini milik wilayah perang, Kota Yan. Boom! Segera setelah itu, sesosok mayat terlempar keluar dari mobil. Kemudian, jeep itu berbalik dan melaju pergi. Sejenak, semua orang di keluarga Sun tercengang, operasi macam apa ini? Menjatuhkan mayat dan pergi. Tuan Muda Chao. Tiba-tiba, seseorang berseru. Untuk sesaat, semua orang melihat ke arah mayat yang jatuh. Benar saja, itu adalah tubuh Zico Chao. Penonton terkejut, dan wajah semua orang kusam. Apakah ini Tuan Muda Chao? Tuan Muda Chao, apakah dia sudah mati? Bagaimana mungkin? Apakah seseorang dari wilayah perang, Kota Yan yang melakukannya? Orang-orang dari keluarga-keluarga Sun di sekitar berkata dengan wajah kusam. Segera, Zaki Chao datang untuk bertanya, dan ketika dia mengetahui bahwa Zico Chao telah meninggal dan tubuhnya terlempar dari sebuah jeep yang bergegas masuk ke rumah keluarga Sun, dia bergegas mendekat. Zico Chao. Zaki Chao awalnya tidak ingin mempercayainya, tetapi ketika dia melihat tubuh Zico Chao dengan matanya sendiri, matanya melebar dan dia berteriak dengan marah, siapa yang membunuh anakku? 3. Pemilik keluarga ketiga, Tuan Muda Chao, dilempar dari jeep bernomor polisi wilayah perang di Kota Yan. Seorang anggota senior keluarga-keluarga Sun berkata dengan hati-hati. Boom! Begitu eksekutif senior keluarga Sun selesai berbicara, Zaki Chao sangat marah, dia menggerakkan kakinya dan bergegas menuju eksekutif senior keluarga-keluarga Sun yang berbicara. Ia melihat anggota senior keluarga Sun pingsan dalam sekejap, dan tubuhnya dihantam tiang batu dengan keras, dan dia mati seketika. Untuk sesaat, seluruh manor keluarga Sun terdiam, dan semua orang memandang Zaki Chao dengan ngeri. Karena Zaki Chao ingin melampiaskan amarahnya, seorang anggota senior keluarga Sun menjadi orang mati. Siapa yang berani bicara lagi? Wilayah perang Kota Yan. Zaki Chao hampir mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata ini. Pada saat ini, sosok lain datang, itu adalah pengurus rumah tangga di sebelah Zaki Chao, dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, kabar terbaru, baru sore ini, Gunawan Bai, cucu Raja Bai dibunuh. Iya, konon dilakukan oleh alam dewa yang kuat. Zaki Chao terkejut, alam dewa kuat, pergi untuk membunuh cucu Raja Bai. Pengurus rumah tangga mengangguk, karena cucu Raja Bai telah melecehkan GM Grup Yan Chen Le Sikin, yang merupakan istri Jerry Yang. Jerry Yang, pria muda yang mengalami kecelakaan mobil seminggu yang lalu dan tertimpa batu setinggi 4 atau 5 meter. Zaki Chao secara alami tahu nama Jerry Yang, dan bertanya dengan gigi terkatup. Pengurus rumah berkata dengan suara berat, ini Jerry Yang. Dikabarkan bahwa dia adalah pensiunan tentara dari perbatasan utara. Setelah kecelakaan seminggu yang lalu, dia dibawa pergi oleh wilayah perang, masih tidak diketahui masih hidup atau tidak. Namun, saya kira dia masih hidup, dan Kyushu juga berencana memasuki pertempuran untuk desa Emperor. Mungkin kematian Gunawan Bai hanyalah permulaan. Adapun Zico Chao, dia telah menghadapi Jerry yang sebelumnya, dan mencoba mengubah grup Yan Chen menjadi asetnya sendiri setelah kecelakaan Jerry Yang, tetapi dia tidak berhasil, jadi dia mendapat Star Entertainment. Lagi pula, Zaki Chao adalah pemilik rumah dari keluarga ketiga dari keluarga kerajaan Chao, jadi dia secara alami mengerti apa yang dimaksud dengan pengurus rumah tangga, dan wajahnya sangat muram. Jadi, kamu maksud kematian Zico Chao, ada hubungannya dengan masalah ini? Pengurus rumah tangga mengangguk, semua orang di kota Yan tahu bahwa Jerry yang memiliki 2 penjahat besar, satu kerabatnya, dan yang lainnya adalah grup Yan Chen. Cucu Raja Bai menamparkan perhatian istrinya, jadi dia meninggal. Tuan Muda Chao menarik perhatian grup Yan Chen, dan sekarang sudah mati. Setelah selesai berbicara, pengurus rumah berhenti berbicara. Namun, Zaki Chao mengerti apa yang dimaksud pengurus rumah tangga, matanya merah sesaat, dan dia berkata dengan gigi terkatup,
jadi, Jerry yang masih hidup, dan dia adalah pion dalam pertempuran desa Kaisar. Itu tentu saja niat Jerry yang untuk meminta wilayah perang kota Yan untuk mengirim kembali tubuh si Chao. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Apakah kematian Gunawan Bai atau kematian si Chao, keluarga kerajaan ini dapat menghubungkan masalah ini dengan wilayah perang? Begitu wilayah perang memasuki permainan, tidak ada keluarga kerajaan yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan desa Kaisar, jadi mereka hanya memiliki satu cara untuk pergi, yaitu bergabung. Hanya setelah 5 keluarga kerajaan mereka bergabung, akan lebih mudah bagi Jerry yang untuk menangkap mereka semua sekaligus. Berita kematian Zico Chao dengan cepat menyebar kembali ke rumah Raja Chao di kota Raja Chao. Kota Raja Chao, Istana Raja Chao, di dalam Qingwang. Setelah Raja Chao mengetahui kematian Zico Chao, kulitnya menjadi sangat suram. Apakah anak dari keluarga ketiga hidup atau mati tidak masalah baginya. Namun yang membuatnya marah adalah wilayah perang justru mengirim jenazah Zico Chao kembali ke keluarga Sun secara pribadi. Ini jelas provokasi, dan peringatan lain kepada marga keluarga kerajaan Chao. Wilayah perang tidak selalu terlibat dalam urusan domain. Sekarang dia terlibat. Raja Chao berkata pada dirinya sendiri, matanya penuh amarah. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih dengan tubuh bungkuk masuk dan berkata dengan hormat, "Tuanku, baru saja, sebuah pesan datang dari keluarga kerajaan Bai, keluarga kerajaan yang diinginkan Raja Bai untuk mengadakan konferensi video jarak jauh dan memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan dengan keluarga kerajaan." Oh, Raja Chao mengerutkan kening. Tidak pernah ada kontak antara 5 keluarga kerajaan, dan tidak ada konferensi video antara 5 keluarga kerajaan selama bertahun-tahun. Hubungkan aku dengan keluarga kerajaan Bai. Dengan perintah dari Raja Chao, layar proyeksi seukuran dinding muncul di dalam ruangan. Di bawah kendali seorang anggota staf, layar dengan 5 jendela video segera muncul. Di setiap frame video, ada seorang lelaki tua dengan perubahan hidup, yang semuanya adalah raja dari 5 keluarga kerajaan di Kyushu. Siapapun yang menghentakkan kakinya bisa membuat seluruh Kyushu bergetar. Sekarang, kelima raja telah memulai konferensi video. Raja Chao, tetap aman. Dalam video tersebut, Raja Bai berkata sambil tersenyum. Raja Chao tampak agung, dan berkata dengan suara dingin, "Jangan bicara omong kosong." Raja Bai tiba-tiba cemas tentang konferensi video keluarga kerajaan, pasti ada sesuatu yang penting untuk dikatakan. Sejak jadi, ayo kita mulai sekarang. Bagus. Raja Bai mengangguk, "Kalau begitu, maka aku akan mulai." Agaknya semua orang telah menerima kabar bahwa cucuku Gunawan Bai terbunuh di kota Yan. Menurut penyelidikan, kemungkinan besar orang yang membunuhnya adalah pendekar alam dewa. Ketika Raja Bai mengatakan ini, keempat raja lainnya terkejut. Meskipun semua keluarga kerajaan telah menerima berita itu, mereka hanya tidak mau mempercayainya. Sekarang Raja Bai mengakuinya sendiri, mereka tahu bahwa hal seperti itu benar-benar terjadi. "Maksudmu, alam dewa yang kuat membunuh cucumu?" Raja Chao pertama kali memecah kesunyian dan bertanya dengan ekspresi yang sangat jelek. Bersambung.